Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhzainuri SPDI. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan periode kelima tahun 2022 pada LPTK UINSI Samarinda dengan nomor peserta 58851800510034. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja di sekolahan saya di MI Mambaul Hidayah Pondoan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Gimana kabar pagi hari ini? Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa di pagi hari ini. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehingga semoga dengan bacaan doa tadi kita semua akan dipermudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para siswa berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan adik-adik untuk duduk kembali.
Bapak akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Dimohon ketika nama saya panggil untuk mengacungkan jarinya. Oke. Yang pertama Ahmad Faza Gufran. Oke, selanjutnya Mas Brian. Selanjutnya Mas Kanzi. Dan yang terakhir Mbak Miladia Zahra Syafa Ashifa. Oke, hadir semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah siap untuk belajar? Kalau siap, silakan bukunya dibuka semua. Buku LKS-nya, buku paketnya, silakan untuk dibuka. Ya, ayo semuanya sudah dibuka semua? Dibuka halaman Oke, 55. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Diharapkan pada hari ini kalian semua nantinya mampu menjelaskan, mengenal kitab-kitab Allah. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran MacMath serta media kartu beserta titik diharapkan dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang terakhir yaitu diharapkan kalian semua di pembelajaran ini mampu menjelaskan siapa saja nabi penerima kitab-kitab Allah. Oke, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini ada sebuah video yang akan Bapak tampilkan dan silakan diamati karena ini berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ya? Iya. Syamil, ada apa? Loh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau benar-benar isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dok. Perkenalkan, namaku Syamil kak. Kalau saya Dodo kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa kak? Kamu tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran
kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap menyempurnakan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam berapa? Sudah sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, barusan Bapak memutarkan sebuah video. Siapa pemeran dalam video tadi? Syamil dan Dodo. Keduanya membahas apa, Cah? Kitab-kitab Allah. Tadi disebutkan kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Apa saja itu? Ya, ada 4. Oke. Selanjutnya, untuk memperdalam lagi di materi ini, Bapak akan menjelaskan secara singkat berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? 3. Rukun iman itu ada berapa? 6. Apa saja? Iman kepada Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Kitab Allah. Yang keempat? Kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima? Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dan iman kepada kitab-kitab Allah merupakan iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga. Adapun arti dari iman secara bahasa yaitu percaya. Kalian percaya tidak bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya? Percaya atau tidak? Kalian percaya adanya malaikat? Percaya. Ketika kalian percaya kepada Allah, tentunya kalian pun harus percaya iman kepada semua hal yang berkaitan tentang ketauhidan, termasuk percaya terhadap adanya kitab-kitab Allah. Selanjutnya, adapun kitab merupakan kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab, termasuk kitab Taurat, kitab Zabur,
kitab Injil, kitab Al-Quran, itu semua adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Tadi sudah jelas macam-macam kitab Allah. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selama ini kalian yang tahu apa? Apakah hanya Al-Quran? Tidak, sudah tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah tahu seperti apa kitab Injil itu, kitab Taurat itu, tapi kita patutnya harus yakin bahwa itu semua benar-benar kitab Allah. Selanjutnya, yang pertama yang kita bahas yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun arti Taurat itu sendiri adalah syariat atau perintah. Isi kitab Taurat di dalamnya yaitu membahas tentang keyakinan menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Dan di isi Taurat juga menjelaskan tentang kabar gembira bahwa nantinya setelah masanya Nabi Musa, di akhir periode Nabi itu ada Nabi yang terakhir, yaitu disebut Nabi Muhammad. Itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Paham sampai sini? Nabi Musa itu zamannya siapa aja? Ada yang tahu? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu matinya di mana? Di tengah laut. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan anggotanya, prajuritnya, akhirnya salah satu mukjizatnya yaitu tongkat membelah laut. Selain tongkat, mukjizat Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur yaitu kitab yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur itu sendiri artinya adalah tulisan. Di dalam kitab Zabur diterangkan di dalamnya ada zikir, pengajaran, dan hikmah. Selanjutnya kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Oke, kitab Injil. Ini merupakan salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sekarang itu dinaikkan ke langit. Oke, karena Nabi Isa belum meninggal. Dia akan diturunkan lagi ketika menjelang hari akhir untuk membunuh siapa? Membunuh Dajjal. Oke. Salah satu mukjizatnya yaitu kitab Injil yang memiliki arti kabar gembira. Adapun di kitab Injil itu sendiri di dalamnya mengajarkan tentang membenarkan, memperkuat ajaran terhadap kitab-kitab sebelumnya sebagai penguat dari kitab Taurat maupun Zabur. Selanjutnya kitab yang terakhir yaitu kitab-kitab kitab Al-Quran. Di rumah punya Al-Quran boten? Punya semua. Dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Nggih, dibaca. Siapa yang sudah khatam Al-Quran? Khatam belum? Baru satu anak yang khatam. Khatam Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Siapa yang sudah menghatamkan? Oke. Kalau pengen khatam, Mbak Marsha sampun khatam. Kalau pengen menghatamkan setiap hari harus dibaca. Oke. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa, Cah?
Nabi Muhammad. Arti dari Al-Quran yaitu bacaan. Makanya kita sepatutnya harus setiap hari disenantiasa dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Di dalam isi Al-Quran yaitu ada akidah, ada keimanan, kemudian adanya penciptaan manusia, adanya petunjuk dan masyarakat dan bernegara. Al-Quran pertama kali yang turun surat apa? Ayat surat apa? Yang pertama ayo. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah hafal semua? Coba bacakan surat Al-Alaq penuh semuanya. Satu surat bersama-sama. Yuk. Sadaqallahul Adzim. Surah yang pertama yang turun yaitu Al-Alaq. Iqra, bacalah surat pertama sampai surat ke-5. Itu turun pertama kali di Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Al-Quran. Makanya sepatutnya kita sebagai umatnya, kita sebagai kaumnya, sepatutnya harus senantiasa terbiasa selalu membiasakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi anak-anak madrasah harus unggul dalam membaca Al-Quran. Karena di madrasah dipelajari ada BTA, BTQ, kemudian ada Al-Quran hadis. Patutnya anak-anak madrasah harus bisa semua membaca Al-Quran. Karena itu merupakan kitab suci orang Islam. Sebagai bukti bahwa kalian bisa membaca Al-Quran, Mbak Marsha membacakan surat An-Nisa ayat 136. Ayo Mbak Marsha yang keras. Sadaqallahul Adzim. Silahkan Mas Kenji dibaca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab
yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu barusan Mbak Marsha membacakan surat An-Nisa ayat 136. Yang substansi isi dari surat An-Nisa tersebut menjelaskan keimanan terhadap kitab-kitab Allah dan yang lainnya. Untuk mempertajam materi di pagi hari ini, Bapak memiliki permainan. Permainannya adalah kalian semua nanti Bapak minta untuk mencocokkan kartu yang sudah Bapak buat. Di sini Bapak membuat 2 kartu. Kartu yang berwarna putih dan satunya lagi berwarna hijau. Keduanya ini nanti isinya adalah kecocokan soal dan jawaban. Contoh misalnya Al-Quran, Mas Kenzi mendapatkan tulisan Al-Quran, sedangkan Mbak Marsha mendapatkan tulisan Nabi Muhammad. Berarti harus dicocokkan keduanya, sesuaikan dengan jawaban yang benar. Nantinya permainan ini biar tidak ramai, biar kondusif dan Bapak dapat memantau. Nantinya kalian saya panggil 88 ke depan dan saya bagikan kartu ini. Kemudian nanti setelah mendapatkan kartu, kalian cocokkan dengan kartu teman kalian. Mana jawabannya tepat? Paham ya? Paham belum? Paham belum? Paham? Apakah ada yang ditanyakan dari permainan ini? Ya ada ya? Oke, kalau paham, saya panggil Clarnita. Selanjutnya Mas Denny. Yang ketujuh Mbak Elsa. Semangat Mbak Elsa. Kemudian silakan dicari sesuai dengan jawaban yang benar. Dicocokkan, ayo dicari dapat apa? Cocokkan kalian teman-teman, yuk. Dah? Oke, tugas teman-teman yang lain membenarkan dan menyalahkan apakah betul masing-masing kartu itu cocok atau tidak. Yang pertama diawali dari sebelah kanan. Mas Fatar, yuk. Ayo, kamu Al-Quran dan bacaan, betul atau tidak? Betul, Arti dari Al-Quran yaitu bacaan. Ingat-ingat, arti dari Al-Quran yaitu bacaan. Yang kedua, Injil, betul? Ya, betul. Injil artinya adalah kabar gembira. Yang ketiga, Mbak. Terus Zabur artinya apa? Tadi Zabur artinya tulisan, betul? Betul. Dan yang terakhir Taurat, betul. Oke, tepuk tangan untuk yang pertama kali maju. Betul semua. 100 buat kalian. Yuk, silakan dikembalikan kartunya, gantian dengan yang lain. Oke, kalau tadi arti dari beberapa kitab yang sudah saya jelaskan Bapak. Yang kedua ini bukan arti lagi ya, tapi siapa nama nabi yang mendapat wahyu dari kitab tersebut, dari firman Allah. Al-Quran yang mendapatkan siapa, Nabi Isa mendapatkan apa. Oke, selanjutnya akan Bapak panggil lagi satu per satu. Mbak Hafiza, saya kocok dulu ya kartunya ya. Syafa Maimunia. Mbak Syafa, ya. Oh iya, Mbak Syafa.
Dan yang terakhir Zevani, Mbak Zevani. Yo, yang sudah mendapatkan kartu, silakan dicocokkan kartunya dengan teman kalian masing-masing. Saya cek dulu, coba. Oke, selanjutnya dibacakan. Nabi Daud. Betul? Menerima wahyu berupa kitab Zabur. Selanjutnya Nabi Isa. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga? Terus? Ya, kitab Al-Quran. Betul? Dan yang terakhir? Nabi Musa, kitab Taurat. Betul ya? Oke, kalau betul kasih plus untuk teman kalian semua. Silakan duduk kembali. Berarti masih ada 4 anak yang belum maju. Yang pertama Azelia. Dah? Udah? Udah atau sulit? Udah? Sudah? Yakin betul? Yakin? Oke, kalau sekarang Mas Kazi dibaca apa ya? Bahasa Arab. Betul? Berbahasa Arab? Al-Quran itu? Hah? Bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Persia? Bahasa Arab. Betul? Yang kedua? Ya, kitab Injil itu berbahasa Yunani. Lah kalau sekarang Pak, kitab Injilnya umat Kristen yang bahasa Inggris, kira-kira betul tidak? Oke, yang harus kalian tekankan bahwa kitab-kitab sesudah Al-Quran sekarang sudah tidak berlaku lagi, karena yang hanya keasliannya ditanggung oleh Allah, yaitu hanya Al-Quran. Itu ya. Oke, berikan plus kepada teman kalian. Oke, silakan untuk duduk kembali Mas Kanji dan teman-teman. Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, silakan. Ini Bapak memiliki lembar LKPD. Silakan dikerjakan, dijawab dengan benar. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Gitu ya, paham? Kalau sudah, silakan ditutup bukunya, ditutup buku paketnya dan LKS-nya. Saatnya Bapak mengevaluasi kalian. Oke, saya bagikan satu-satu ya. Alat tulisnya disiapkan. Oh iya, sebentar, masih di sana. Pulpen, alat tulisnya pakai pulpen. Kalau tidak ada ya pensil. Besar. Udah semua? Ada yang belum? Udah semua ya? Oke, silakan dikerjakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah, silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Gantian, guys, satu persatu ke depan. Jangan rebutan.
Ayo gantian, jangan. Oke, sudah semua? Ya, mohon perhatian. Saatnya Bapak akan merangkum kegiatan materi di bab ini. Oke? Ayo kembali lagi ke tempat masing-masing. Ayo Mbak Marsha. Ayo kembali ke tempat masing-masing setelah mengumpulkan lembar jawaban. Oke? Rangkuman materi di pagi hari ini. Yang pertama bahwa iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan semua kitab, baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu diturunkan oleh Allah. Kalian sudah yakin? Tidak ada yang ragu ya? Bahwa itu semua adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang kedua, kita wajib meyakini kitab-kitab Allah. Wajib hukumnya. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada siapa aja? Pada Nabi Musa. Semangat lah, kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran, kitab kita diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Ada yang ditanyakan tidak? Ada atau tidak? Tidak. Oke, sebagai umat Islam, tentunya kita memiliki keyakinan bahwa kitab Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Untuk itu, ajaran yang ada dalam Al-Quran, mari kita pelajari, mari kita amalkan, agar kita menjadi umat yang berakhlak, beriman, dan bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di rumah kalian tetap belajar, tetap belajar, tetap semangat, berbakti kepada orang tua, dan utamakan akhlak, utamakan akhlak kalian sebagai anak didik. Tentunya kalian harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, ada ya. Kalau gitu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Demikian dari Bapak. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.